Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, fa ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah bapak-bapak sareng ibu-ibu kajian rutin malam Ahad. Alhamdulillah, pekan ini berarti pekan pertama untuk kajian malam Ahad ini sareng ibu-ibuna. Mudah-mudahan tiasa lancar, saterasna teras janten syiar sareng manfaat kangge urang sadaya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa di kajian pertama ini kita akan membahas fikih dari kitab Sahih Fiqh Sunnah. Dan kita sudah masuk atau masih di dalam pembahasan Qiyamul Lail. Masih dalam pembahasan tentang sholat malam. Kemarin kita masih di dalam pembahasan adab-adab di dalam sholat malam, pra dan pasca, sebelum dan sesudah sholat malam. Sebagai pengetahuan umum ya untuk ibu-ibu, kita sebutkan satu persatu ya poin pentingnya saja. Kemarin yang pertama yang harus dilakukan bagi hamba seseorang yang hendak sholat malam, yang pertama adalah ya bersiap-siap al-isti'dadu bima yu'inu 'alal qiyam. Bersiap-siap menyiapkan sesuatu yang bisa membantu kita untuk bisa sholat malam. Dan disebutkan beberapa poin. Kemudian yang kedua, an yanwiya inda naumihi al-qiyam. Sebelum tidurnya dia harus berniat untuk melaksanakan sholat malam. Yang ketiga, ayyanama ala wudu'in. Hendaklah dia tidur dalam keadaan suci atau mempunyai wudu. Yang keempat, ayyanama ala syaqqihil aiman. Untuk tidur ya dengan menghadap ke sebelah kanan, Yang kelima ya, wa in khafa alla yastayqadha lil qiyami aw tara qabla an yanam. Jika dia takut tidak terbangun ya, untuk sholat malam ya, karena mungkin capek ataupun ada sesuatu yang membuat dirinya begadang dan takut tidak terbangun untuk sholat malam, maka hendaklah witir terlebih dahulu sebelum dia tidur. Yang keenam, ya, membaca dzikir sebelum tidur. Pami di grup majelis anu pameget mah pantentos di share ya. Aya zikir-zikir sebelum tidur. Surat-surat anu diaos ya. Kemudian doa-doa yang biasa Nabi SAW baca. Kemudian yang ketujuh, membasuh ataupun mengusap mukanya ketika bangun tidur. Setelah mengusap muka kemudian berdoa. Yang kedelapan, menggunakan siwak ya, setelah bangun tidur ya. Kemudian yang kesembilan, ayyaf tatiha qiyamahu bi rak'ataini khafifataini.
membuka qiyamul lailnya dengan 2 rakaat yang ringan saja dulu. Jadi sebelum nanti kita qiyamul lail 11 rakaat, dianjurkan 2 rakaat terlebih dahulu dengan rakaat yang ringan. Bacana lamu kulhu falak bin nas untuk sekedar pemanasan saja. Kemudian yang ke-10, mengawali bacaan doa istiftahnya dengan beberapa doa yang diajarkan Nabi. Kemarin ada 3 doa yang diajarkan Nabi istiftah dalam sholat malam. Kemudian yang ke-11 yang terakhir kemarin kita bahas adalah disunnahkan untuk memanjangkan sholat. Memanjangkan sholat. Jantan ibu-ibu, bapak-bapak sebagai pengulang, bahwasanya disebutkan ya yang paling baik itu memanjangkan sholat, bukan memperbanyak rakaat. Wios 5 rakaat oge gitu. Mumpan panjang. Sarokaatna kemarin ya di etang-etang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sarokaat ya, awasanana sekitar 2 jam setengah. Kumargi nu di awasna Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. An-Nisa teh dugi ka An-Nisa teh sekitar 5 juz. Ya, pamil 5 juz dietang-etang sajuznya 30 menit ya sekitar 2 jam setengah. 2 jam setengah tati, 2 jam setengah, 2 jam ruku atau sajam itidal, kemudian sajam sujud duka dugi ka tabu sabarha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Jadi yang disunahkan memperpanjang sholat jika mampu, semampunya. Nah, kemarin itu yang terakhir. Meneruskan pembahasan kita, kemudian yang ke-12. Yang ke-12 yang berkaitan dengan qiyamul lail. Walahu al-qiyamu wal qu'udu fi sholatihi. Baginya ya, bagi seorang hamba yang hendak qiyamul lail boleh untuk berdiri dan duduk ketika sholat. Ini saking mudahnya lah dalam perihal sholat malam ini. Dan bagaimana Islam mempermudah ya, sangkan urang teh gitu, agar kita semua melaksanakan sholat malam. Dipermudah segala rupa oge gitu. Yang malas untuk berdiri ya silahkan duduk ya, kata para ulama baginya boleh duduk ataupun berdiri ketika sholat. Wa qad shahha 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sudah sahih ya, keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sholat malamnya ya, salah satu anwa. Ada 3 macam sholat malam Nabi ya, ada 3 cara atau 3 macam sholat malam Nabi, dan ini sahih. Keterangannya sahih. Yang pertama, annahu kana yusolli qa'iman. Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat malamnya itu dengan keadaan berdiri ya, seperti biasa lah, normal. Berdiri. Kemudian yang kedua, annahu kana yusolli qa'idan wa yarka'u qa'idan. Yang kedua, cara Nabi sholat malam yaitu dengan cara duduk. Ya, baca Al-Fatihah duduk, dimulai takbiratul ihram duduk ya. Wa yarka'u qa'idan, dan ruku'nya pun duduk. Nabi sallallahu Aisyah radhiyallahu anha ya, pernah meriwayatkan beliau berkata, lam yamutin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah meninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, hatta kana kathirun min salatihi wa huwa jalisun. Ya, sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, sholat malamnya Nabi itu kebanyakannya duduk. Ya, kathirun min salatihi wa huwa jalisun. Ya, banyak sholat malamnya itu dengan duduk.
Wa fi riwayatin anna hadza kana lamma baddana wa thaqula. Tapi di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat malam itu ya banyak salat malam dengan duduk itu ketika ya sudah mulai menua, ya sudah mulai sulit berdiri lama. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tetap salat malamnya lama tapi dengan duduk, ya bacaannya duduk, kemudian rukunya pun sambil duduk. Kemudian yang menguatkan juga tentang macam yang kedua ini dari Aisyah radhiyallahu anha, karena yang paling tahu tentang sholat malam Nabi ya tidak lain adalah istri-istrinya. Salah satunya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli lailan tawilan qaiman. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat malam yang panjang dengan cara berdiri. Walailan tawilan qa'idan, dan di malam yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam melaksanakan salat malamnya. Fa idza shalla qa'iman raka'a qa'iman. Jika Nabi salat dengan berdiri, ya, dari mulai takbiratul ihramnya berdiri, maka rukunya pun berdiri. Ya, seperti biasa, normal. Wa idza shalla qa'idan raka'a qa'idan. Jika Nabi salat sambil duduk, maka rukunya pun sambil duduk. Ya caranya mah gitu, membedakan ruku dan sujud. Ya sujud lebih rendah daripada ruku. Pami ruku sakieu, yang berarti pami sujud rada rendah. Ini yang kedua. Kemudian cara Nabi salat malam yang ketiga adalah annahu kana yaqra'u qa'idan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat setelah Al-Fatihah itu dengan duduk. Takbir ihram kemudian duduk, membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat. Fa idza baqiya yasirun min qiraatihi. Jika bacaannya sudah mau selesai, qoma faraka'a qa'iman. Kemudian Nabi berdiri, ya, faraka'a qa'iman, dan Nabi kemudian ruku dengan cara berdiri. Ya, upami ayeuna panginten nu diaosna surat Al-Baqarah, ya. Berarti akhir Al-Baqarah misalnya dugi ka innalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ya, Nabi mulai tatih, ya, kangge persiapan ruku. Ya. Awasana bari duduk, kemudian ketika ruku Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri. Fa'an Aisyah, hadisnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, semuanya dari Aisyah. Kana sallallahu alaihi wasallam yusolli jalisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil duduk. Fayaqra'u wa huwa jalis, kemudian Nabi membaca Al-Qur'an, ya, Al-Fatihah, kemudian membaca surat-surat yang lain. Nabi sambil duduk. Fa idza baqiya min qiraatihi, jika ya tersisa dari bacaannya qadra ma yakunu salasin aw arba'ina ayat. Jadi jika sisa bacaannya sekitar 30 sampai 40 ayat, oma faraka'a wa huwa qaimun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri, ya, dan membaca sambil berdiri. Jadi sisa dari bacaan yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa raka'a, kemudian Nabi ruku, summa sajada, kemudian sujud. Summa yaf'alu fi raqatis tsaniyah mithla dzalik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang sama di rakaat yang kedua. Ini 3 cara Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam. Yang pertama seperti biasa normal berdiri, bacaan berdiri, kemudian ruku pun sambil berdiri. Yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, ya bacaannya duduk, kemudian rukunya pun duduk. Yang ketiga, ketika membaca Nabi berdiri, ketika membaca Nabi duduk, dan ketika hendak ruku Nabi berdiri. Ini 3 macam yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malamnya.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu poin lagi yang ke-13 yang berkaitan dengan qiyamul lail. Wa idza kasula au fataro au ghalabahun naum, jika seorang hamba itu malas dalam salat malamnya, au fataro atau futur, au ghalabahun naum atau ketiduran, falyanam faida nasato sholat, maka hendaklah tidur. Wa idza nasyata, jika sudah mulai semangat lagi, fal yusolli, maka hendaklah sholat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al masjid. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid. Wahablun mamdudun baina saritaini. Kemudian ada tali yang memanjang antara tiang ke tiang. Jadi ayat tali membentang dari tiang ke tiang. Kemudian Nabi bertanya, "Mahada?" Naon ieu? Qalu li Zainab tusalli, untuk Zainab ketika salat. Fa idza kasulat aw fatarat amsakat bihi, jika Zainab itu hendak salat malam tapi dia dalam keadaan malas ataupun dalam keadaan futur, dia tetap salat gitu. Tapi memegang apa? Memegang tali. Jadi yang dimaksud ghalabahun naum, ya dimaksud katiduran teh sanes bobo kemudian kalangkung salat malam na sanes, tapi anjeuna salat kemudian dina salat nunutan. Nah, upami kitu kumaha? Kata Nabi tadi falyanam, maka hendaklah tidur. Tos we lawan stop heula salat malamna engke dilajengkeun deui gitu. Nah, Aisyah Zainab ketika dia malas untuk salat malam, ya tetap salat malam, cuma salatna teh bari muntangan gitu. Da tunuh teh bari muntangan. Faqala, kata Nabi, hulluhu, tos lesotkeun, lepaskan saja talinya, liyusolli ahadukum nasyatahu, hendaklah kalian itu sholat dalam keadaan semangat. Upami hoream atau sebobo, pamin jumalas atau we bobokeun. Pami sholat karena dalam keadaan semangat. Faida kasula au fatara falyarqud, upami anjeun malas, kalau anjeun futur maka hendaklah tidur. Tos we bobo kitu pami capek, pami malas mah ulah dipaksakeun. Itu kata Nabi. Kemudian hadis yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza na'isa ahadukum fis shalah," jika salah seorang di antara kalian mengantuk ketika sholat, dalam keadaan sholat ya, falyarqud hatta yadhhaba anhun naum, maka tidurlah sampai ya rasa ngantuknya itu pergi menghilang. Fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'is, jika salah seorang di antara kalian salat dalam keadaan mengantuk, la'allahu yadhhabu yastaghfir fayasubbu nafsahu, ditakutkan ya, niat nama mengucapkan istighfar tapi yang diucapkan malah yang mendoakan kepada dirinya sendiri, mendoakan yang celaka gitu. Bisi kalah ngalaknat diri nyalira ke depan pamit tunuh mah gitu. Sok kamana wae bacaan teh bisi nuju salat niat nama ngadoa kalah ngadoakeun anu goreng gitu ka kasaliran. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam faryaqut tos teh bobo heula gitu. Dugi ka rasa ngantuknya itu hilang. Hadis terakhir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail," jika salah seorang di antara kalian terbangun di malam hari untuk salat, fasta'jamal Qur'an ala lisanihi, kemudian merasa sulit ketika membaca Al-Qur'an. Jadi anu kuduna Al-Kafirun teh beres 2 menit ge gitu. Memutar we di 10 menit. Qul ya ayyuhal kafirun
la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma abattum. Tuh muter gitu. Saking kutununa gitu kan. Fasta jama Al-Qur'an ala lisani. Kalau merasa sulit dalam membaca Al-Qur'an ya karena mengantuk, falam yadri ma yaqul, sampai-sampai dia tidak tahu apa yang dia ucapkan gitu. Maka kata Nabi, falyattaji, maka hendaklah tidur. Istirahatkan saja, jangan memaksakan diri. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 2 poin yang berkaitan dengan qiyamul lail mudah-mudahan jadi kebaikan janten kasayan kangge urang sadayana, khususna kangge anu ngadugikeun umumna kangge urang sadayana. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsira. Dilajeng kana kajian anu kadua anu bade dugikeun ku Ustaz Ari.